Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat, utamanya nikmat sehat, sehingga kami dapat berpartisipasi, berkontribusi, berkolaborasi, dan sharing pada kegiatan seminar antar bangsa Siswazah Sastra dan Budaya Sirri 3. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengambil tema, yaitu nilai-nilai tradisi dan sejarah dalam novel Bumi Manusia. Dilihat dari kajian sosiologi sastra. Novel Bumi Manusia adalah salah satu karya sastrawan Indonesia yang tidak asing lagi. Beliau adalah Pramudya Anantatur. Novel ini berfokus pada hubungan antara karya sastra dengan realitas sosial pada saat itu. Novel ini bukan hanya sekedar cerita fiksi, melainkan cerminan masyarakat yang terjadi pada saat itu. Mulai dari nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dalam kesempatan ini ada 3 poin penting yang akan kami bahas. Pertama, yaitu nilai-nilai sosial dan konflik yang terjadi pada saat itu. Novel ini menyoroti nilai-nilai yang bertentangan antara masyarakat Jawa tradisional dengan kolonialisme Belanda. Nilai-nilai feodalistik masyarakat Jawa seperti adanya hierarki sosial, strata sosial yang nampak sangat mencolok, penghormatan terhadap kaum priayi atau bangsawan, dan ketidakadilan dan ketidakberdayaan yang dirasakan oleh rakyat kecil atau jelajah sangat terasa. Mingke sebagai tokoh utama adalah representasi dari perlawanan terhadap nilai-nilai yang berkembang saat itu. Ia menolak sistem feodal yang membatasi hak individu, yang menghambat kemajuan perkembangan zaman. Di sisi lain, nilai-nilai rasialisme dan superioritas Barat oleh kolonial Belanda sangat dominan. Orang-orang Belanda dan Indo, yaitu campuran antara Belanda dan pribumi, dipandang lebih tinggi derajatnya. Hal ini menciptakan konflik nilai antara Mingke yang menganut nilai-nilai humanisme dan keadilan, sedangkan orang-orang Belanda menganut sistem kolonial yang sangat diskriminatif. Poin kedua yaitu tradisi dan pergeseran budaya. Bumi Manusia menggambarkan berbagai tradisi yang perlahan lambat laun mulai bergeser akibat modernisasi dan intervensi kolonial. Tradisi pernikahan yang diatur oleh keluarga misalnya menjadi sumber konflik. Hubungan antara Mingke dan Annelies adalah wujud dari penolakan tradisi ini. Selain itu, tradisi pendidikan yang hanya diperuntukkan oleh kalangan tertentu saja, seperti kaum Tionghoa, priayi, bangsawan, orang-orang keturunan Belanda juga digambarkan dalam novel ini. Mingke sebagai orang pribumi yang beruntung bisa bersekolah di HBS atau Hogerborger School menjadi simbol pergeseran tradisi pendidikan. Novel ini menunjukkan bagaimana tradisi spiritual dan kepercayaan masyarakat Jawa
seperti dukun, supranatural, klinik, berbenturan dengan tradisi ilmiah dan rasionalitas barat. Ini mencerminkan pergeseran budaya dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih modern. Poin ketiga yaitu sejarah dan kesadaran nasional. Secara sosiologis, novel ini adalah cerminan sejarah pergerakan nasional di Indonesia. Inke bukan sekedar karakter fiksi, melainkan representasi dari kaum terpelajar pribumi yang mulai menyadari akan adanya penindasan, ketidakadilan, keterbelakangan yang dilakukan oleh kolonialisme. Melalui Mingke, Pramudia menggambarkan bagaimana kesadaran akan pentingnya pendidikan dan organisasi muncul sebagai alat atau wujud untuk melakukan perlawanan terhadap kaum kolonial. Novel ini mencatat sejarah tradisi sosial ekonomi pada masa kolonial. Masyarakat pribumi dalam kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan, sementara orang-orang Belanda hidup dengan makmur dan sejahtera. Kondisi ini menjadi latar belakang yang kuat untuk memahami mengapa pergerakan nasional muncul dan berkembang. Bumi Manusia adalah dokumen sastra yang merekam awal mula kesadaran politik bangsa Indonesia untuk merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Demikianlah presentasi dari kami yang akan kami tutup dengan pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli sushi di Bukit Tinggi, selesai sudah materi ini, di lain masa bersua lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.